Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Wahyuni, NIM 5011-9007, mahasiswi 3A Ekonomi Syariah Uni Sultan Taha Saifuddin Jambi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi berupa sebab-sebab kegagalan sebagai prapersyaratan mata kuliah manajemen risiko. Jadi langsung aja. Oke, kegagalan itu merupakan kesuksesan yang tertunda. Nah, kalimat kesuksesan tertunda ini tuh sering banget muncul. Tujuannya untuk apa? Untuk membangkitkan semangat seseorang dalam berusaha, dan sangat diharapkan dapat bangkit dari kegagalan dan meraih kesuksesan. Dan dari kegagalan itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu hal yang terjadi karena ketidaksesuaian dengan suatu target atau tujuan kita atau tujuan Anda yang ingin dicapai dengan suatu hasil dari usaha yang telah dilakukan. Sedangkan kesuksesan itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu hasil dari kinerja yang telah dilakukan yang sesuai dengan target atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Tapi ketika kegagalan tersebut datang menghampiri Anda, menghampiri saya, menghampiri kita, pada saat dalam menjalankan suatu kegiatan, seperti misalkan nih, pada saat menjalankan bisnis yang sebenarnya Anda tidak boleh di dalamnya tuh terlalu berlarut-larut dalam keterpurukan. Contoh kecil nih ya, contohnya seperti ini yang kita ketahui, ketika kita putus asa dan menyerah, dimana seharusnya tuh ya kita harus bersikap pantang menyerah, terus perbaiki dan memperbaiki kembali agar kalimat yang menyatakan kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda tersebut dapat terjadi dan terbukti. Dan tahu nggak sih, semua orang tuh berusaha loh untuk mendapatkan keinginan dan cita-cita mereka. Ada yang sebagian berhasil, ada sebagian yang lagi gagal. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kok bisa demikian? Justru mereka bisa karena sebagian ada yang berhasil, sebagian ada yang gagal. Itu karena orang yang berhasil itu mereka mampu mengenali penyebab kegagalan mereka, dan mereka pun juga mampu untuk mengatasinya. Begitu juga dengan orang yang seringkali gagal, mereka kurang kebalikannya lah, mereka tuh kayak kurang mampu gitu kan, atau mereka tuh baru mulai tapi mereka langsung gagal gitu. Dan ada beberapa penyebab nih, ada beberapa penyebab kegagalan, dan ada juga cara untuk mengatasinya. Pertama nih, yaitu tujuan yang tidak menginspirasi. Nah, ketika kita menetapkan sebuah tujuan, seringkali orang kemudian membayangkan benda yang menjadi tujuan mereka. Misalkan nih, rumah mewah, mobil, uang yang banyak, menulis buku, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya nih, benda-benda tersebut tuh tak cukup untuk membuat Anda termotivasi. Benda saja tak mampu memberikan perasaan positif dan mendorong Anda untuk berhasil. Bagaimana dengan yang lain?
cara untuk mengatasinya tuh gini, kita tuh perlu memikirkan tujuan, tapi jangan kita bayangkan bendanya, kita bayangin perasaan kita ketika mencapainya. Dengan begitu insya Allah akan terus terinspirasi dan bersemangat untuk mengerjakan dan mencapai tujuan tersebut. Dan penyebab kedua nih, takut gagal. Nah, di sekitar kita, terutama kita lah ya, pasti sering tuh merasakan yang namanya takut gagal. Kita merasa, nanti aku gagal ngelakuin ini, nanti aku gagal mau buat kayak gini. Enggak, jangan. Kita tuh nggak boleh yang namanya takut gagal tuh nggak boleh. Karena jika kita takut gagal, kita tuh tak akan mengambil risiko banyak yang diperlukan untuk mendapatkan tujuan Anda. Misal, Anda tidak menerima telepon penting karena takut ditolak nih. Padahal tuh dari telepon tersebut Anda bisa mendapatkan kenaikan jabatan, tentu dengan resiko yang sangat besar. Atau ketika Anda tidak mau berhenti dari kerja yang terlihat sudah mentok dan membuka usaha sendiri karena Anda khawatir tak akan berhasil. Itu bagaimana? Bingung kan? Itu juga ada caranya. Cara mengatasinya ada. Caranya tuh kita mesti putuskan sekarang. Kita harus putuskan bagaimana baiknya gitu untuk mengatasi rasa takut kita akan kegagalan. Yang pastinya jangan takut akan resiko yang bisa kita terima. Perlu dicamkan bahwa kegagalan hanya bersifat sementara. Terkadang tuh resiko memang harus diambil untuk sampai ke tempat yang lebih tinggi. Perlakuan resiko tersebut sebagai batu loncatan dan pelucut agar Anda bangkit lebih tinggi. Jadi bagaimanapun caranya dan bagaimanapun keadaannya, kita jangan sampai takut akan gagal. Kita takut gagal melakukan ini, gagal melakukan itu, enggak, jangan. Karena terlalu banyak takut akan kegagalan itu juga nggak bagus. Yang ketiga yaitu takut sukses. Meski terdengar aneh ya, lumayan terdengar aneh karena mengenai takut sukses nih, tapi faktanya beberapa orang tuh memang memiliki rasa takut akan kesuksesan mereka. Mereka tuh takut jika kesuksesan tak membuat mereka kaya. Mereka takut akan bangkrut setelah sukses, terus takut akan tidak mempunyai waktu untuk keluarga dan lainnya. Tapi ini ya, pemikiran-pemikiran yang semacam itu tuh secara tak sadar menyabotase motivasi seseorang loh. Jadi kita tuh sebenarnya tidak boleh berpikiran takut akan kesuksesan, karena gagal boleh, tapi takut jangan. Alih-alih bersemangat mendapatkan kesuksesan, mereka malah menjauhinya, kan sama dengan tidak gitu. Nah, cara mengatasinya gini. Cara mengatasinya tuh pertama, jangan dulu takut pada kesuksesan. Putuskan bahwa sukses atau tidak, Anda berencana untuk bahagia. Jangan fokus pada masalah yang bisa disebabkan oleh kesuksesan. Semuanya ada di tangan kita sendiri, di tangan Anda, di tangan kita semua gitu. Ketika kita ingin memutuskan untuk sukses dan bahagia, maka kita bisa mencapainya. Pastinya jangan takut akan
akan sukses gitu. Dan yang keempat,